Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudian dengan NIM 2041050200109 dari Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI mengenai materi inflasi dalam perspektif konvensional dan Islam. Pengertian inflasi itu sendiri yaitu kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi menurut pengertian ini, inflasi yaitu naiknya harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Artinya jika hanya dua barang atau tiga barang tertentu, maka itu tidak bisa disebut dengan inflasi. Selanjutnya itu macam-macam inflasi. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, inflasi merayap. Dibagi menjadi tiga, maaf. Yaitu inflasi merayap atau creeping inflation di bawah 10% setahun. Jadi jika pertumbuhan inflasinya 10% per tahun, maka itu disebut dengan inflasi merayap atau creeping inflation. Yang kedua yaitu inflasi menengah atau galloping inflation antara 10% atau 30% setahun. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi, hyperinflasi, yaitu di antara 100% per tahun. Yang selanjutnya itu berdasarkan penyebab inflasi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi ketika permintaan masyarakat itu terlalu besar, sedangkan barang yang tersedia itu terlalu sedikit, maka itu akan terjadi inflasi, yaitu inflasi demand inflation atau inflasi permintaan. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua. Satu, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Inflasi permintaan atau demand pull inflation. Hal ini terjadi karena permintaan akan barang sangat berlebihan, sedangkan inflasi penawaran atau cost push inflation terjadi karena penurunan total atau aggregate supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang terakhir yaitu inflasi campuran. Inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost pull. Inflasi ini disebut sebagai mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Satu, inflasi natural inflation atau inflasi alami. Contohnya seperti karena terjadi bencana alam, atau seperti halnya sekarang ini karena pandemi. Hal ini juga menyebabkan inflasi karena barang-barang atau para pedagang itu terkena dampak dari bencana tersebut. Yang kedua adalah human error atau kesalahan manusia, yaitu contohnya seperti korupsi. Dampak inflasi dalam perspektif Islam. Adapun dampak-dampaknya, inflasi yaitu dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi untuk perhitungan. Dampak yang kedua yaitu melemahkan masyarakat untuk menabung. Dampak yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang non-primer dan mewah. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan investasi untuk hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, atau logam mulia, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu kebijakan fiskal. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu
Kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang terakhir adalah kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.